Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas PTI 2020A, akan mempresentasikan mengenai website mencari irisan dan gabungan di antara dua buah himpunan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nurun Desrahmi Emba dengan 3 digit tim terakhir 003. Perkenalkan, nama saya Hoirotun dengan 3 digit NIM terakhir 001. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dengan 3 digit NIM terakhir 037. Dan perkenalkan nama saya Oki Anugrah Roman dengan 3 digit NIM terakhir 057. Oke, selanjutnya mengenai penjelasan tentang program yang kami buat akan dijelaskan oleh teman saya, Hoirotun Nafia. Baik, terima kasih. Untuk latar belakang dari proyek kami ini akan saya jelaskan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat memungkiri bahwa masalah akan terus datang. Jadi, untuk menghadapi masalah tersebut, butuh solusi. Nah, kadang ada beberapa masalah yang solusinya itu menggunakan perhitungan ataupun matematika. Jadi, untuk memecahkan masalah tersebut, dengan menggunakan matematika dapat melatih otak kita untuk dapat berpikir kritis sehingga nanti jika kedepannya kita akan menemukan masalah lagi, kita akan cepat tanggap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ilmu matematika ini terdapat pada segala unsur ilmu-ilmu yang lain. Contohnya seperti ilmu agama. Dalam agama misal agama Islam, untuk yang pengikut Muhammadiyah pasti kalau hari raya itu menggunakan perhitungan tanggal, sedangkan untuk yang NU atau Nahdlatul Ulama itu menggunakan penglihatan bulan. Nah, untuk menggunakan perhitungan tanggal itu menggunakan matematika. Itu contoh dari agama Islam. Nah, untuk contoh penerapan matematika yang lain dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu himpunan. Jadi seringkali masalah yang kita temui berhubungan dengan suatu kumpulan data yang terdiri dari banyak data yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Nah, kumpulan tersebut dapat kita artikan sebagai himpunan. Nah, himpunan merupakan salah satu topik dasar dalam matematika diskrit yang dapat dikatakan sebagai matematika teknik informatika. Jadi di dalam teknik informatika, jika ada mata kuliah pelajaran matematika, bisa dikatakan matematika diskrit. Nah, matematika diskrit ini menjadi landasan dalam mempelajari ilmu komputer, seperti sistem operasi, basis data, struktur data, dan juga algoritma. Dalam matematika diskrit, terdapat pengolahan angka-angka yang digunakan untuk membentuk suatu rumusan atau logika pemrograman. Jadi, kita dapat membuat dasar pemrograman menjadi aplikasi dengan menggunakan logika matematika. Jadi, pemrosesan dari apa yang kita inputkan itu bisa menggunakan, terdapat unsur matematika di dalamnya. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah dari proyek kami, yaitu yang pertama, bagaimana definisi himpunan dalam matematika diskrit. Yang kedua yaitu bagaimana membuat suatu program menjadi aplikasi untuk perhitungan himpunan, irisan, dan gabungan. Untuk tujuan kami sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi himpunan dalam matematika diskrit. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pembuatan suatu program menjadi aplikasi untuk perhitungan himpunan, irisan, dan gabungan. Dan yang ketiga yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah matematika diskrit. Manfaat dari program kami dan juga penulisan laporan pembuatan website mencari irisan dan gabungan antara dua buah himpunan, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana membuat website dengan logika matematika diskrit dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk program untuk menjadi software.
Lalu yang kedua, untuk menghasilkan suatu aplikasi yang memberikan guna sebagai contoh penerapan matematika diskrit ke dalam pembuatan program menjadi aplikasi. Jadi nanti aplikasinya bisa dijadikan bahan ajar atau bahan sebagai contoh penerapan matematika diskrit ke dalam program untuk menjadi aplikasi. Next. Nah, untuk bagian kajian teori akan saya serahkan pada teman saya, yaitu Alvina Jasindi. Ya, terima kasih. Saya, Alvina Jasindi, akan menjelaskan mengenai bab kajian teori. Yang pertama, yaitu matematika diskrit. Nah, pada matematika diskrit ini adalah bidang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini berarti tidak nyambung atau not continuous. Objek yang dijelaskan dalam matematika diskrit yaitu bilangan bulat, grafik, proposisi, logis, dan lain-lainnya. Lalu tidak berubah terus-menerus, tetapi memiliki nilai yang berbeda, dan beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinasi, teori bilangan, ordinal, fungsi, perulangan, teori graf, dan lain sebagainya. Matematika diskrit adalah mata kuliah utama dan dasar dalam bidang ilmu komputer dan ilmu komputer. Lalu yang kedua ada pengertian dan notasi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat dijelas bedakan atau didefinisikan. Nah, himpunan itu umumnya dilambangkan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, sampai dengan Z. Lalu himpunan adalah objek yang dapat berupa bilangan, hewan, manusia, negara, tumbuhan, dan lain sebagainya yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Nah, syarat tertentu sendiri itu yang digunakan untuk membedakan antara anggota himpunan dan bukan anggota himpunan, yaitu dinamakan himpunan yang terdefinisi dengan baik. Lalu anggota himpunan direpresentasikan sebagai berikut. Misalkan X anggota dari himpunan A, maka dapat dinotasikan X adalah anggota himpunan A. Sedangkan jika Y bukan anggota dari A, maka dinotasikan dengan Y bukan anggota dari himpunan A. Sementara itu, banyaknya anggota himpunan dapat dinotasikan dengan N atau nama himpunan. Misalkan himpunan B adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 1 adalah anggota himpunan B, 2 adalah anggota himpunan B, 3 adalah anggota himpunan B, 4 adalah anggota himpunan B, 5 adalah anggota himpunan B, 6 bukan anggota himpunan B, 10 bukan anggota himpunan B, dan 75 bukan anggota himpunan B. Nah, banyaknya anggota himpunan B adalah 5 yang kemudian dapat dinotasikan dengan NB sama dengan 5. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lalu banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0. Atau dengan kata lain, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lalu kita ke penyajian himpunan dengan diagram Venn. Diagram Venn merupakan cara yang memudahkan dalam menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup semua anggota himpunan yang dibahas dengan dilambangkan huruf S. Dalam membuat suatu diagram Venn, perlu diperhatikan beberapa hal berikut, antara lainnya. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan oleh kurva tertutup sederhana, tetapi biasanya digambarkan oleh persegi panjang atau bujur sangkar. Yang kedua, semua himpunan lain yang dijelaskan digambarkan oleh kurva tertutup yang berbeda, lebih kecil, sederhana, seperti lingkaran dan elips. Yang ketiga, setiap anggota dari himpunan digambarkan oleh satu atau lebih periode waktu. Yang keempat, jika jumlah anggota himpunan tak terhingga, maka di setiap anggota himpunan tidak perlu dilambangkan dengan titik. Contohnya, S adalah anggota dari 1, 2, 3, 4, 5, dan A yaitu 2, 3, 5. Selain itu, diagram Venn juga dapat digunakan untuk menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Himpunan S atau himpunan semesta
yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nama himpunan semestanya yaitu 10. Lalu pada himpunan A 2, 3, 5, 7 dengan NA-nya 4. Lalu yang B 2, 4, 6, 8, 10 dengan NB-nya 5. Maka himpunan A irisan himpunan B yaitu 2 dan N himpunan A irisan himpunan B yaitu 1. Lalu kita ke hubungan antara dua himpunan. Hubungan antara dua himpunan dapat berupa berpotongan, saling lepas, maupun himpunan bagian. Yang pertama kita ke himpunan yang berpotongan. Himpunan A dan B dapat dikatakan saling berpotongan jika anggota himpunan A dan B ada yang sama, tetapi ada anggota himpunan A tidak sama dengan anggota himpunan B dan anggota himpunan B yang tidak sama dengan anggota himpunan A. Lalu kita ke himpunan saling lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika ada anggota A dan B yang sama. Himpunan A saling lepas dengan himpunan B dapat dituliskan A per B. Lalu himpunan bagian. Di himpunan bagian, yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Kita ke operasi himpunan. Yang pertama ada operasi irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dengan kata lain, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari kedua himpunan tersebut. Himpunan ini dilambangkan dengan A, himpunan A irisan himpunan B, dan dibaca himpunan A irisan himpunan B jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. Himpunan A irisan himpunan B adalah X adalah anggota dari himpunan A dan X adalah anggota dari himpunan B. Contoh himpunan A yaitu A, B, C, D, E, dan anggota himpunan B adalah B, C, F, G, H. Pada kedua himpunan tersebut terdapat dua anggota yang sama, yaitu B dan C. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah B dan C. Atau ditulis dengan himpunan A irisan himpunan B, yaitu B dan C. Dengan diagram Venn himpunan A irisan himpunan B dapat dinyatakan seperti pada gambar diagram Venn di bawah ini. Lalu kita ke operasi gabungan. Operasi gabungan merupakan gabungan dari dua himpunan A dan B, di mana suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, dan bisa disebut anggota keduanya. Himpunan ini dilambangkan dengan AUB atau dibaca dengan himpunan A gabungan dari himpunan B. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. Himpunan A gabungan dari himpunan B adalah X adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota dan X adalah anggota himpunan B. Contoh anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 4, 5, 6, 7. Gabungan dari kedua himpunan A dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau dapat ditulis himpunan A gabungan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan diagram Venn himpunan A gabungan himpunan B ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Next. Lalu kita ke bab metodologi. Dalam perancangan aplikasi ini, kami menggunakan metode waterfall yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Tahapan dari metode waterfall adalah rekayasa dan pemodelan sistem atau informasi, analisis kebutuhan, desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Yang pertama, kita ke rekayasa dan pemodelan sistem atau informasi. Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.
Lalu ke analisis kebutuhan pengguna. Penyampaian informasi merupakan tujuan dari aplikasi berbasis website ini. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama user friendly, yaitu pemakai lebih memilih aplikasi yang mudah digunakan dan dioperasikan. Lalu yang kedua, tampilan yang lebih menarik dan menyenangkan untuk dilihat, yakni menggunakan elemen-elemen seperti gambar dan teks. Lalu kita ke analisis kebutuhan fungsional. Adapun kebutuhan fungsional dari aplikasi ini supaya dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditampilkan. Yang pertama, terdapat tampilan untuk menghitung himpunan irisan maupun gabungan. Yang kedua, pada tampilan bisa berupa huruf, angka, serta terdapat gambar. Lalu analisis kebutuhan sistem aplikasi. Perangkat keras untuk menjalankan aplikasi ini memerlukan perangkat keras laptop atau PC. Yang kedua, perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan perangkat lunak sistem operasi Android. Lalu kita ke desain atau perancangan. Rancangan aplikasi akan dimulai dari menjalankan programnya, kemudian memunculkan tampilan operasi hitung atau bisa juga disebut kalkulator. Kita bisa menggunakannya dengan karakteristik huruf maupun angka dan nantinya akan muncul gambar atau diagram Venn. Lalu di bawah ada penjelasan mengenai flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hoirotun. Baik, untuk flowchart dari program kami sendiri, pada garis besarnya program akan dimulai, lalu pengguna akan menginputkan anggota dari himpunan yang pertama. Kemudian pengguna akan menginputkan anggota dari himpunan yang kedua. Lalu pengguna akan memilih menu apakah himpunan tersebut akan dijadikan irisan atau gabungan. Jika sudah memilih salah satu pilihan tersebut, maka program akan menghitung hasil. Menghitung hasil nanti untuk rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya di bagian selanjutnya. Lalu program akan menampilkan hasil. Lalu untuk pengguna agar dapat melihat diagramnya, maka akan disediakan tombol melihat diagram. Lalu diagram akan muncul pada aplikasi. Lalu begitu jika sudah diagramnya tampil, maka program dinilai telah berakhir. Untuk pembuatan kode program, desain ini perlu diubah menjadi program perangkat lunak. Jadi hasil dari fase ini yaitu program komputer sesuai dengan rancangan yang dibuat pada tahap desain, yaitu pada flowchart. Pada kode atau coding program, bahasa yang kami gunakan yaitu bahasa pemrograman HTML dan Java. Lalu untuk aplikasinya kami menggunakan aplikasi editor software Visual Studio Code. Untuk pengujiannya, fokusnya kepada perangkat lunak secara logik dan fungsional, dan memastikan bahwa semua himpunan sudah diuji untuk meminimalisir error. Pemilihan cara pengujian dilakukan secara acak, namun masih dengan aturan rumus himpunan sehingga programnya berhasil dan outputnya muncul pada diagram Venn. Lalu untuk pemeliharaan dari software kami, yaitu perubahan dapat terjadi ketika adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian, atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi artinya, program akan error jika memasukkan input yang tidak sesuai dengan aturan himpunan yang ada. Misal, himpunan tersebut tidak memiliki koma yang menandakan bahwa anggota himpunan tersebut ada lebih dari satu, misal seperti itu. Lalu tahap pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang, sistem dipasang dan digunakan secara nyata. Nah, itulah dari maintenance. Next. Selanjutnya untuk bab hasil dan pembahasan akan dibahas oleh teman saya, Oki. Ya baik, izin melanjutkan untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tampilan pada aplikasi. Dalam aplikasi yang kita buat yakni irisan dan gabungan dalam himpunan sebagai berikut tampilannya. Jadi ada gambar kubus dan ada
Di tengah-tengahnya ada masukkan himpunan 1, masukkan himpunan 2, kemudian ada tombol hitung dan kita bisa lihat diagramnya begitu. Kemudian pertama kita mencari nilai gabungannya. Nah, untuk ini mungkin nanti didemokan saja Mas demo aplikasi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan untuk real source code-nya. Nah, untuk source code-nya sendiri kita di sini menggunakan 3 bahasa, yakni bahasa HTML, CSS, dan juga JavaScript. Mungkin pertama kali saya menjelaskan yang pada bagian HTML. Nah, HTML sendiri ini adalah kerangka utama dalam sebuah pembuatan aplikasi berbasis web. Nah, dalam HTML sendiri untuk strukturnya kita untuk paling atas sendiri kita menggunakan head, kemudian ada body, dan kemudian yang terakhir ada ditutup oleh body juga. Nah, untuk isi dari head sendiri kita masukkan yang pertama ada title. Title di sini adalah judul di atas ketika kita mengklik namanya, yaitu kalkulator himpunan. Nah, untuk link relnya kita menggabungkan dari style CSS-nya atau dari bahasa CSS yang ada di sini, dan juga kita menggabungkan bahasa JavaScript yang ada di sini. Nanti kita inputkan dan kita masukkan ke dalam bahasa HTML gitu. Nah, untuk struktur dari bodinya sendiri kita yang pertama kita menginputkan gambar. Nah, ini yang di sebelah samping kiri kan ada cube. Nah, kita masukkan cube itu pada bagian body dan di bagian ini image cube. GIF.gif. Nah, untuk formatnya kita bisa memasukkan format berbentuk GIF, JPG maupun PNG gitu. Nah, pada div class yang pertama kita masukkan tulisan irisan dan gabungan dalam himpunan yang seperti ini. Ini adalah yang bergerak ini. Nah, kenapa bisa bergerak? Dikarenakan itu merupakan tag dari Mercury. Mercury adalah tag yang bisa bergerak. Nah, untuk direksinya dari kiri ke kanan. Jadi ini ditulis kanan gitu. Nah, kemudian untuk section yang pertama kita adalah yang ini, masukkan himpunan 1. Nah, untuk masukkan himpunan 1 ini bersifat teks dan bernama himpunan 1 agar membedakan di himpunan 2. Nah, untuk section yang kedua ini sama seperti himpunan 1, tapi yang membedakan adalah ditulis himpunan 2 gitu. Nah, kemudian kita membuat kontainernya ini seperti selection class, jadi kita bisa memilih irisan ataupun gabungan. Nah, struktural ini kita tuliskan seperti ini. Jadi ada yang namanya option value. Option value-nya yang N adalah irisan dan yang U adalah gabungan. Nah, selanjutnya ada kelas submit. Nah, kelas submit ini bertujuan untuk mensubmit dari hasil yang kita inputkan ini. Jadi kita misal masukkan nilai 1, 2, 3, 1,2,3, terus 2,3,5, terus kita pencet hitung, nanti source code-nya mengaruh pada di submit ini. Kemudian pada section 3 adalah hasilnya ini, output dari masukkan himpunan 1 dan masukkan himpunan 2. Jadi untuk section 3 berinputkan teks dan hasil dari submit ini. Terus untuk yang terakhir ada button lihat diagram. Nah, lihat diagram di sini bertujuan nanti untuk melihatkan diagramnya seperti apa begitu. Nah, itu untuk bahasa dari HTML-nya sendiri. Kemudian kita ke CSS-nya atau desainnya. Nah, untuk CSS-nya sendiri ini kita desainnya ada banyak, mulai dari ada image-nya, terus di body-nya kita warnai juga, terus pada font-nya kita juga warnai gitu. Nah, untuk input-nya kita juga atur perataan kiri maupun kanan. Pada section-nya juga, terus ada tombol-tombolnya pilih. Nah, semua CSS ini kita gabungkan dan kita desain sedemikian rupa seperti ini agar tidak bercampur aduk. Makanya kita perlu yang dinamakan CSS begitu. Nah, setiap ada HTML pasti ada juga yang namanya CSS begitu. Nah, kemudian untuk bahasa yang ketiga adalah JavaScript. Nah, dalam JavaScript ini kita menuliskan rumus-rumusnya. Nah, untuk rumus irisan yang pertama adalah untuk rumus irisan yang pertama adalah kita menggunakan yang N ini. If OP sama dengan 3N. Nah, ini merupakan rumus dari irisan. Nah, jika rumus dari gabungan itu yang merupakan yang ini. If OP sama dengan U. Gitu. Nah, kemudian jika rumus
irisan dan rumus gabungan sudah kita deklarasikan, kemudian kita panggil yang namanya rumus untuk memanggil IMAX dari lihat diagram ini. Nah, untuk rumusnya apa? Nah, fungsinya ada di sini, function show var op document.get elementary by op gitu. Nah, mungkin untuk source code-nya hanya seperti itu. Mungkin habis ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana programnya akan berjalan. Mungkin untuk sekian dari saya penjelasan dari source code-nya. Mungkin habis saya kembalikan ke teman saya, Nurun Desi Rami Emba. Baik, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya pada website. Kita coba memasukkan himpunan 1, yaitu 123. Dan kita coba masukkan himpunan 2, yaitu 345. Kita pilih yang gabungan. Kita coba hitung. Nah, ini hasilnya, dan kita coba untuk lihat diagramnya. Nah, di sini diagramnya telah tampil, yaitu dengan 3 ditaruh di tengah, dan untuk simbolnya yaitu kita menggunakan union. Selanjutnya, selanjutnya kita coba memasukkan himpunan 1 yaitu ABC, dan himpunan 2-nya kita masukkan CDE. Kita coba yang irisan, kita coba hitung. Nah, ini hasilnya. Hasilnya yaitu irisannya yaitu C. Kita coba lihat diagramnya. Ini dia diagramnya dengan C diletakkan di tengah, dan untuk simbolnya berupa simbol seperti itu, A intersect B. Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan himpunannya berupa kata. Oke, untuk himpunan 1-nya kita masukkan hewan mamalia, yaitu ada kuda, kambing, dan sapi. Dan untuk himpunan 2-nya kita masukkan hewan yang berawalan dengan huruf S, yaitu sapi, serigala, dan singa. Kita coba pilih yang gabungan. Lalu kita hitung. Nah, ini dia telah muncul semuanya, yaitu kambing, kuda, sapi, serigala, dan singa. Kita coba lihat diagramnya. Nah, di sini pada diagram akan muncul sapi berada di tengah, dan untuk simbolnya akan menggunakan union. Baik, jadi kesimpulannya di sini, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Syarat tertentu ini yang digunakan untuk membedakan antara anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Salah satu operasi terhadap himpunan yaitu irisan dan gabungan. Dalam penerapannya, website juga dapat digunakan untuk mengoperasikan irisan dan gabungan. Website yang kami buat dapat berguna untuk bahan pembelajaran, mencari irisan dan gabungan dari sebuah himpunan. Dalam pengaplikasiannya, website ini dapat diberi inputan berupa angka, huruf, dan kata. Dan untuk output-nya, website ini dapat mengeluarkan diagram Venn sesuai dengan himpunan yang diinputkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.